Perlahan namun pasti Partai Golkar terus menyodok posisi teratas sebagai partai yang paling disukai rakyat. Seiring dengan itu, nama Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar melesat dalam bursa calon presiden yang paling diminati. Dalam simulasi calon presiden dan wakil presiden yang siap bertarung di Pilpres 2024, Erlangga disebut-sebut bisa dipasangkan dengan siapa saja, termasuk Puan Maharani yang sangat mungkin menjadi representasi dari PDIP. Dalam hal ini, meski PDIP bisa mengajukan capres dan cawapres sendiri karena sudah melampaui presidensial threshold 20%, akan tetapi demi kemenangan di pemilu sekaligus pilpres, maka PDIP bisa saja memilih menempatkan wakilnya di posisi kedua. Walau demikian, tetap harus diingat bahwa konfigurasi apapun terkait Pilpres 2024 masih bersifat spekulatif dan sangat cair. Semua cenderung cek ombak, cocokisme, dan belum menunjukkan kepastian. Yang jelas, peluang Erlangga Hartarto untuk menjadi capres sangat besar. Golkar sebagai runner-up pemilu 2019 sudah lama mengumumkan Erlangga Hartarto sebagai capresnya. Peluang untuk dicapreskan juga cukup besar dari koalisi Indonesia Bersatu, kemitraan yang diinisiasinya bersama PAN dan P3. Akan tetapi memang tak bisa dipungkiri juga jika ada dinamika yang terjadi di KIB. Internal PAN dan P3 kerap bergejolak, khususnya terkait pencapresan. Hingga sejauh ini KIB belum menyepakati figur yang dikedepankan sebagai capres dan cawapres resmi dari koalisi. Dalam beberapa pertemuan internal KIB yang dihadiri langsung oleh pucuk pimpinan dari masing-masing partai, nama Erlangga Hartarto kerap disebut sebagai salah satu capres potensial. Itu kerap dikemukakan oleh Zulkifli Hasan, Ketum PAN, atau Mardiono, PLT Ketum P3. Waktu untuk pengajuan capres dan cawapres memang masih cukup panjang. Masih beberapa bulan lagi. Masih cukup waktu bagi PAN dan P3 untuk memastikan sikapnya, menentukan pilihannya. Walau demikian, satu yang pasti, ada kesamaan sikap dari Golkar, PAN, dan P3. Tiga partai pro pemerintah dalam KIB ini sama-sama menyatakan akan nunut pada pandangan Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, Golkar, PAN, dan P3 menegaskan akan mendengarkan dan mengikuti saran dari Jokowi. Sikap sami'na wa ata'na dari Golkar, PAN, dan P3 ini sebenarnya sudah disampaikan sejak lama. Erlangga Hartarto yang sebelum Pilpres 2019 sempat diramaikan akan menjadi pendamping Jokowi sebagai cawapres. Berulang kali menegaskan bahwa KIB akan lebih dulu mendiskusikan secara mendalam soal capres dan cawapres pada Pilpres 2024 dengan Jokowi. Sikap sami'na wa ata'na yang secara harafiah diartikan kami mendengar dan taat tersebut bukan tidak berdasar. KIB adalah representasi dari tiga partai pro pemerintah. Golkar, PAN, dan P3 menjadi tiga partai yang menegaskan kemitraannya paling awal, sekaligus menegaskan dukungannya untuk melanjutkan kebijakan dari pemerintahan saat ini. Sudah harga mati bagi KIB untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dilakukan 8 tahun pemerintahan Joko Widodo. Banyak perubahan yang dilakukan semasa kepemimpinan Jokowi. Pembangunan infrastruktur dan desa dinilai sudah tidak lagi Jawa sentris atau hanya berpusat di Pulau Jawa. Perubahan nyata ini merupakan wujud dari kerja keras yang dilakukan pemerintah selama 8 tahun terakhir. Itu juga yang disampaikan oleh Jokowi dalam sambutannya di acara pembukaan workshop dan rapat koordinasi nasional Rakornas Pemenangan Pemilu PAN Minggu pagi 26 Februari 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Kita ini sudah kerja 8 tahun ya, kita semuanya. Sudah banyak perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Sehingga ke depan memang harus kita lanjutkan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan, ujar Jokowi.
Dulu, pembangunan selalu Jawa sentris, di mana infrastruktur dibangun hampir 70% di Pulau Jawa. Hal itu digeser oleh Jokowi menjadi Indonesia sentris. Setidaknya 53% investasi sudah berada di luar Jawa. Indonesia merupakan negara besar dengan 282 juta jiwa. Hidup di 17.000 pulau, sehingga tidak bisa jika hanya dilakukan pembangunan di satu pulau saja, yakni di Pulau Jawa. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zafran Azaki yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Golkar Samina wa Atokna. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.